Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, makanya saya percaya sama orang kalau nggak makhluk itu, makhluk asal itu nggak bisa ngomong itu benar. Mungkin lemes. Jadi dia ngambang di atas kita orang, di atas para kita nih. Saya nengok ke atas gitu, dia ngambang gini, wah kabur kita bertiga. Kabur sekencang mangga lari ke rumahnya si Ari. Sampai depan rumahnya gedor-gedor aja, dorong daru, tiga-tigaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Menyingkap Malam. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, masih mendukung kami sampai hari ini. Saya, Oki, dan tim hadir di sela-sela istirahat Anda. Jadi sebelum tidur, dengarkan dulu kisah yang satu ini nih. Sudah hadir di hadapan saya, namanya Om Andi. Om Andi ini akan berkisah tentang kejadian nyatanya pada tahun 89, yaitu waktu lagi nonton layar tancap, pulangnya diikutin sama satu sosok kuntilanak. Itu di daerah Keranggang. Untuk bagaimana tentang keseruan kisahnya, mungkin langsung aja kita tanya-tanya Om Andi ini. Oke sobat, di hadapan kita hadir kembali nih Om Andi. Om Andi ini bisa dibilang nih waktu bujangnya lah, beliau ini sosok orang yang disegenin lah waktu di sekolahnya. Ya. Dan kebetulan Om Andi ini juga sebagai konten kreator ya Om Andi. Ya. Nanti untuk channelnya bisa kita tanya-tanya aja. Dan sobat-sobat Menyingkap Malam bisa langsung spill videonya. Oke. Langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum, Om Andi. Waalaikumsalam. Om Andi, ini kalau boleh tanya, gimana nih kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, stabil, aman. Ini kesini udah izin sama bini lah ya? Sudah. Anak berapa nih, Om Andi? Anak satu. Anak satu, bini dua? Bini satu. Oh, bini satu. Nama Om Andi? Udah namanya. Oke. Jadi Om Andi ini bakal cerita tentang kisahnya diikutin kuntilanak lagi nonton layar tancap ya Om. Betul. Dan kunti ini nyampe nih ke rumahnya. Beliau bahkan bisa nampakin langsung lah ya Om ya. Betul. Itu di daerah Keranggang, Jawa Timur. Gua Keranggan situ dekat ujung aspal sebelah sana lagi. Oh, di Bilang si ruang lingkup Jakarta ya Om ya. Oke, baik Om Andi. Nah Om Andi ini konten kreator juga. Bisa di spill mungkin Om Andi nama channelnya apa? Boleh? Nama channel saya Suara Misteri Channel. Jadi alhamdulillah saya untuk di konten horor atau mistis ini saya udah hampir berjalan 1 tahun. Om Andi ini akan menceritakan kejadian nyatanya pada tahun 89. Silakan Om Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan tentang suatu kejadian yang membuat saya tuh sampai mengingat. Hari ini pun saya mengingat kejadian itu. Kejadian itu saya mengalami pada tahun 89 yang letaknya di Keranggan. Awalnya saya mempunyai kawan teman sekolah,
pindahan dari Klender ke daerah Keranggan, tepatnya di daerah Kalimanggis, atau orang tahunya itu daerah Winanggung. Jalan Keranggan yang Transyogi itu, yang arah ke Jonggol itu memang masih pembangunan saat itu, belum jadi. Dan juga di perumahan Keranggan pun belum jadi juga. Jadi saya bertemu kawan saya ini di sekolahan, yang mungkin sebagian besar orang udah tahu sekolah di mana. Dia bilang kayak gini, Gel, nanti ke rumah gue ya. Ada apaan? Ada layar tancap. Nah, boleh tuh. Yaudah, ntar gue langsung ke rumah lu deh, pulang sekolah. Kebetulan gue juga bawa kaos. Itu kejadiannya itu memang malam Jumat. Jadi di sana tuh kalau layar tancap itu nggak selalu malam Minggu, malam Jumat pun ada tontonan di sana. Pulanglah saya, pulang sekolah langsung ke rumah dia daerah Keranggan itu. Sampai di sana itu pukul 4 sore. Saya mandi, ya siap-siap mau nonton layar tancap. Dan kita jalan waktu itu sekitar jam 7 malam, kita jalan bertiga. Kebetulan abangnya kawan saya ini namanya Yongki, kita panggilnya Kiong, dia juga ikut nonton. Jadi kita bertiga jalan. Jalan di sana tuh masih tanah, belum masuk aspal saat itu. Jalan ke dalam, terus ke arah Pasar Keranggan saat itu. Jaraknya sih nggak jauh lah, sekitar 3 kilo, 4 kilo. Waktu di perjalanan juga kita udah diganggu dengan adanya sosok pocong. Yongki ini udah biasa lah kalau nggak kayak gitu-gituan. Emang di daerah situ sering makhluk-makhluk astral itu sering nongol. Jadi Yongki bilang gini, gel, pocong gel. Oh iya, pocong di pinggir pohon pisang tuh. Jaraknya nggak jauh sih, ada sekitar 20 meteran lah sama saya. Oh iya, pocong tuh gitu. Tuh gel, pocong lagi ngasok tuh gel. Udahlah jalannya terus, jalan sampailah tempat tujuan di daerah Tancap itu. Ternyata sampai di tempat tujuan itu kita mencar. Jadi Yongki kemana? Teman saya nih si Ari kemana? Saya ditinggal sendirian. Waktu saya lagi nonton itu, saya duduk-duduk, saya ngeliat tontonan gitu. Waktu itu masih film-film Jaka Sembung lah, zaman dulu banget itu. Jaka Sembung, saya nonton. Nah kebetulan ada tetangganya teman saya nih, sehari ini cewek, namanya Nenti. Saya ingat betul nama itu karena saya akrab sama dia. Bogel, nonton, iya lagi asik-asiknya nonton, ternyata si Nenti ini pengen pulang. Anterin yuk, anterin Nenti katanya. Mau kemana? Mau pulang. Waduh, balik lagi ke sono nih. Nanti gue bingung balik ke sininya. Udah, pulang aja Ya udah, tar dulu ya. Gue cari temenan ya, teman jalannya. Ya dah. Gue jalan, nyariin kawan gue nih, si Ari nih. Oh, Yongki tuh udah kemana tahu, dia nggak tahu. Nah, ketemulah sama Ari, Riri. Gue mau balik Riri. Wah, dulu belum selesai nih. Udah, gue pulang yuk. Akhirnya si Ari mau juga saya ajak pulang tuh. Saya ajak pulang, kita ada Nenti kan. Ini yang pulang. Wah,
Oh nanti mau pulang juga? Iya Ari mau pulang nih katanya. Yaudah yuk bertiga pulang. Nah, kita pulang. Saya pulang pukul sekitar jam 1 malam ya. Udah bener-bener sepi daerah itu. Wah, udah gak ada satu orang pun yang nongkrong di jalan. Memang daerah itu masih sepi zaman itu kan. Jadi kita ngelewat perumahan Keranggan yang tepatnya di depan mall Cibubur Mall tuh. Ya, Cibubur Mall. Dan situ kan belum jadi juga kan saat itu. Dan belum ada pembangunan lah. Jadi perumahan Keranggan itu. Saya lewat situ. Lewat perumahan itu, jalan itu, tembok-temboknya itu masih dibangun, masih sebatas inilah tembok-temboknya itu. Jadi lagi dibangun semua perumahan temboknya segini. Jadi kalau jalanannya sih udah agak jadi, tapi belum aspal, masih split lah dari batu-batu kecil lah. Jalan, Gel, lu duluan Gel, jangan duluan. Gue belakangan. Jadi deh, gue mau ngelobi si Nanti nih. Oh yaudah lu ngobrolnya sama Nanti belakang. Jadi saya jalan duluan depan. Waktu saya berjalan itu, saya melihat ada orang diri di depan di bawah tiang yang lampu lah. Jadi memang lampunya masih jarang ya. Dan masih ada lampu tembak di ujung sana, lampu tembak di ujung sana, lampu tembak gitu. Belum ada lampu marka jalan. Saya bilang sama si Ari, Ri, tuh ada orang tuh Ri, mana dia? Tuh depan tuh, ngapain ya? Ternyata si Ari nggak ngeliat, Nanti juga nggak ngeliat. Mana itu di depan? Lu nggak pada ngeliat? Enggak. Oh, coba dari lu lihat lagi. Pas saya ngeliat di depan udah hilang. Waktu saya kaget itu, wah kok hilang ya? Cepet banget. Terus saya ngeliat sekitar gitu, kok nggak ada yang jalan gitu. Karena kan masih pendek kan. Di jalan sana juga nggak ada jalan gitu. Kemana orang tadi ya? Kok cepet banget jalannya? Saya pikir gitu kan. Wah, lu ngelindur aja lu, jangan sampai jalan. Akhirnya saya jalan lagi depan nih. Saya ngeliat lagi. Bocah-bocah kecil tuh. Ada 2 orang, 3 orang gitu ya. Ya sekitar segitu dah. Udah larian gitu. Di tengah-tengah komplek itu udah larian. Lari ke sana, dia tuh ke ujung sana, saya liatin aja. Tuh anak siapa main, sedangkan situ nggak ada satu rumah pun yang belum jadi ya saat itu kan, masih semua masih pembangunan. Itu mas setan gitu. Udah jalan saya terus jalan. Nah, si hari ini bilang, Gil, cari warung yuk. Ngapain? Buat istirahat. Ayo deh yuk cari warung. Carilah warung. Kalau di sana tuh lampunya tuh masih lampu-lampu sentir ya. Lampu sentir itu terbuat dari pilok. Jadi pakai minyak tanah gitu. Jadi naruhnya pada di depan warung, depan rumah. Kan listrik belum ada waktu itu. Daerah situ belum ada listrik, masih gelap. Jadi ada juga orang pakai botol-botol rating deng gitu, taruh di situ. Pokoknya buat penerangan mereka tuh lampu-lampu sentir itu dah pinggir jalan. Hampirlah kita ke sebuah warung. Jadi si Ari yang masih Nanti masuk ke dalam, saya nunggu di luar. Saya suruh nunggu luar dulu ya. Nanti kita gantian ngapain? Udah, gue dulu. Saya nggak punya pemikiran apa-apa saat itu, cuman mereka berdua masuk warung, jadi saya duduk di depan warung. Jadi jaraknya warung sama saya itu sekitar 2 meter lah. Dan mereka masuk berdua, terus saya nunggu di depan aja. Saya duduk aja. Wih, jangan lama-lama ngobrolnya. Ayo, udah malam nih. Kita dulu, mana? Di dalam ngomong, kita dulu gimana? Saya lagi duduk enak-enak, ada yang nimpuk. Batu kecil ya, sedempol lah batu itu. Tuk, jatuh depan saya kan.
Ada nimpuk nih. Saya lihat ke atas gitu. Kan pohon, banyak pohon, masih rindang banget pohon. Sampai nimpuk ya, apa kelelawar, makan ikan, makan buah gitu. Udah, biarin aja. Timpuk lagi, tuk. Nah ini kena badan saya nih. Wah, udah nimpuk nih. Nah, saya disitu mulai gelisah tuh saya tuh. Siapa yang nimpuk nih? Karena kan gelap. Pohon-pohonan, cahaya cuma cahaya dari bulan aja cahaya itu. Waduh, siapa ya? Udah, bodo amat ah. Nah, sekarang ditimpuk lagi kena kepala saya. Wah, saya bangun diri kan. Woi, siapa nih? Iseng amat sih. Ada kain terbang. Apaan tuh ya? Kok ada yang terbang tapi kain. Terbang lagi sini lagi. Wah, udah panik saya tuh. Ini bukan burung. Jadi kayak kain dikibar-kibarin begitu. Saya masuklah ke Ari. Saya bilang ke Ari, Ari, ada yang nimpuk gua. Udah paling codot, udah makan buah. Bukan, beda ini mah. Tuh di atas ada yang terbang-terbang. Siapa sih Gel? Ya lu dengerin dulu. Pas lagi dibilang dengerin dulu tuh. Tuh kan, iya iya Gel. Lewat lagi, cabut Gel. Ayo cabut. Nanti cabut. Jalanlah. Jadi sekarang gantian, metal sama yang di depan, saya di belakang ngejagain mereka. Saya celingap. Apaan tuh ya? Saya ke atas. Cepetan jalannya. Jalan lah. Sedangkan itu jaraknya masih berapa sekilo setengah lagi lah. Waktu mereka lagi jalan berdua, saya kan di belakang nih. Kebetulan ada lampu dari pilok tuh, lampu sentir itu. Dan kebetulan saya ada rokok sebatang di kantong saya. Nah, nyalain rokok dulu ah. Korek gak ada, pakai itu aja. Mampirlah saya ke kanan tuh, ke rumah. Ada rumah di depannya tuh ada lampu sentir kan. Saya mau nyalain begini nih, itu jelas-jelas banget tuh. Itu jelas-jelas banget dari samping saya itu ada yang niup. Kaget saya kan, astagfirullahaladzim. Wah, mau balik saya. Tuh rokok belum sempet nyala itu. Jadi kayak ada mulut di samping saya ini untuk niup itu, lampu itu. Saya mundur kan, wah saya beri. Saya mundur, saya ngeliat ke depan, gelap. Jarak pandang tuh cuma ada 1,5 meter ya. Selebihnya tuh sana gelap gulita, karena belum ada lampu. Wah, saya jalan sambil maksudnya mau ngejar si Hari sama si Nenti nih. Waktu jalan di kegelapan itu, katanya mereka balik lagi. Wih, mana lu? Ya, balik ya. Apaan? Balik. Mau kemana? Balik lagi ke tontonan. Oh gila lu, gue bilang, gue tontonan lu jauh banget nih. Itu rumah lu tuh situ tuh. Jadi rumahnya dia tuh sekitar 400 meter, 500 meter lagi lah. Jadi tanggung maksud saya gitu. Lebih baik rumah lu aja daripada ke sono. Berarti masih ada 3 kilo lagi saya jalan ke belakang. Kakak dia di depan ada apaan tuh dia? Jadi saya lihat di depan itu kayak ada nyala mati. Jadi di belakang pohon itu ada nyala mati.
Saya liatin aja. Ya namanya saya orang Jakarta ya. Saya kan nggak tahu kehidupan daerah situ kan. Itu mah orang mainin patromak. Iya kayak orang mainin patromak, nyala mati, nyala mati. Ya kata orang sini kalau ada kayak gituan jangan dilewatin, mesti menghindar. Alah, udahlah. Cabut aja cabut semua. Ya udah tel, gini aja. Dek, kalau lu mau balik sendirian. Gua menenti nih. Gua mau anterin sampai rumahnya, Gil, jangan Gil. Iya, kata Nenti. Kalau kata ibu saya kalau ada begitu mah menghindar, jangan disamperin. Yaudah Nen, jalan sama saya. Jadi Nenti itu saya paksa, saya tarik tangannya. Jadi tangan dia saya pegang. Dan si Ari ini di belakang saya nih. Nah, kata Nenti, kalau kata ibu saya, jangan lewat situ kita harus menghindar. Ada nanti saya paksa saya tarik nanti udah Nen, jalan sama saya ke depan. Ya, tapi nanti takut jadi nanti itu sambil saya pegang tangannya, sambil dia mukanya di bahu saya. Sedangkan si Ari itu udah di belakang saya aja, udah begini aja. Saya ngeliatin sambil jalan pelan-pelan. Wah, apa itu ya, nyala mati, nyala mati. Saya deketin semakin terang. Bentuknya sih nggak kayak api ya, bentuknya persisnya seperti patromak lah. Orang zaman dulu tahu patromak. Jadi kayak cahaya itu kayak agak kekuning-kuningan gitu. Saya deketin. Semakin saya mendekat, itu si Ari itu semakin teriak, Mbah, ampun Mbah, Mbah, ampun Mbah. Saya bilang, Ri lu jangan teriak gitu di, gue jadi panik nih kan. Mbah, ampun Mbah, ampun. Wah, si Nenti juga sama. Ampun, Nenti, ampun. Nenti diam, saya gitu. Ampun. Terus saya deketin. Nah, udah jarak sekitar 3 meter lah atau 2,5 meter lah dari pohon. Jadi ini pohon, ini jalanan, emang jalanan sih buat kita kesananya. Pohon itu gede. Nggak taunya dari atasnya itu kayak seperti ada orang jatuh gitu. Serang, brak. Langsung begini nih. Jadi si Ari ini tuh kabur. Pas bunyi gedebuk gitu udah kabur. Nah si Nenti itu mau kabur juga. Cuman karena tangannya sepegang sama saya. Jadi dia langsung jatuh, nusruk begitu, dia langsung duduk jongkok. Ampun. Jadi saya nengok gini kan, ketarik sama Nenti itu. Itu sosok cewek. Rambutnya hancur. Panjang, mukanya kelihatan, jadi sampai mukanya hitam, senyum gitu, tapi dia melotot, goyang-goyang begini. Saya ingin baca Bismillah gitu saat itu kan, maksudnya mau ngaji lah, bip, gitu. Jadi hanya huruf B-nya aja kesebut. Selebihnya nggak bisa kesebut. Nah, makanya saya percaya sama orang kalau ngeliat makhluk asal itu nggak bisa ngomong itu benar. Kaki lemes, mau melangkah susah, berat, lemes, berat. Nah itu deh. Mungkin pikirin sendiri itu udah berat tapi lemes. Si Nenti ini tuh bilang ampun. Jadi jarak saya antara saya sama Mbah Kuntinya itu sekitar 1-2 meter lah, jadi di situ. Saya mau nah si Ari yang udah lari ke sana karena tahu saya nggak bisa jalan, udah balik lagi, langsung ditarik keras saya di sini. Cabut dia, lari dia. Nah itu baru saya bisa bergerak.
Bertiga oleh kita lari sama Nenti. Jadi dia ngejar. Bo, 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 bo. Bo, 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 bo. Jadi dia nempok dari pohon ke pohon. Bo, 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 bo. Sampailah di rumah Nenti. Sampai di rumah Nenti itu, jadi Nenti langsung masuk. Dor, 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 dor. Dor, 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 dor. Bu, ibu, umi, dor, 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 dor. Dibukain sama ibunya atau bapaknya kan. Jadi Nenti itu masuk ke dalam, ditutup lagi. Jadi kalau rumah di sana ya, itu rumah panggung dulu. Jadi jaraknya sekitar setengah meter, nah baru rumah dibikin. Jadi rumah panggung semua. Dan saya di situ nggak melanjutkan untuk lari ke rumah Ari karena masih jauh lagi sana lagi. Saya memutuskan berdua tuh di depan rumahnya Nenti. Jadi ini pintu rumah Nenti. Saya di sampingnya sini. Saya duduk sila. Si Ari ini mukanya udah dipaha sayam. Ya, gue takut ya, gue takut ya. Saya bilang juga, gue juga takut, Ri. Karena jujur saya baru pernah mengalami kejadian itu. Waktu kita lagi panik berdua di situ tuh, panik banget, kita mau lari bingung, mau kemana bingung. Lewatlah dia dari samping. Yang lihat saya lah, harimau dia di paha saya. Ke depan saya, jalan itu seperti orang naik skateboard ya, skateboard gitu. Jalan pelan. Di depan saya dia berhenti. Bum, saya mau ngomong kayak gitu nggak bisa juga. Depan saya berhenti nih, das dia jalan lagi. Bukan jalan melangkah ya. Kalau film Susana itu kan sundel bolong dia kelihatan melangkah. Ini ngambang sah. Dan yang saya bingung itu kan rumah panggung ya kan. Dan jarak antara tanah sama rumahnya itu kan setengah meter lah gitu. Dan dia tuh bisa ada dia itu pasti ngambang gitu. Kalau dia nginjek tanah itu pasti segini kan ya. Setengah lah gitu. Kok dia bisa, mana ini pagar rumah Nenti gitu. Kok dia bisa naik begitu? Jadi pagarnya di sini. Otomatis kakinya ngambang. Nah, belakang gas di sini nih. Tes masuk lagi ke belakang Lin. Tes saya mau lari. Tapi saya nggak bisa. Satu si Ari ketakutan banget. Dia mungkin ngelihat juga kali ya begini kali ya, saya nggak tahu juga, saya juga ketakutan banget. Jadilah ke belakang deh rumah Nenti itu. Dan piring-piring semua dipecahin. Kumpang. Jadi tumpukan balok di belakang rumah itu semua dijatuhin. Bubrak. Gaduh banget di situ. Saya bingung. Kok warganya Nenti itu nggak ada yang bangun. Sedangkan mereka baru saja masuk ke dalam kan. Kok nggak ada yang bangun gitu. Itu berselang sekitar hampir 5-7 menit lah. Aku. Ya, gue takutnya. Jadi cuma yang dengar tuh saya sama Ari doang. Gue takut. Nah, udah nih. Kita mau cabut gimana? Katanya. Nah, waktu lagi kita ketakutan seperti itu, terdengar sayup-sayup nih, orang pulang nonton. Bercanda-bercanda mereka. Itu juga jaraknya udah jauh ya, masih jauh jalan. Saya dengerin aja. Oh, ada orang, saya bilang gitu. Ada orang, mana ya? Dengerin tuh. Masih kecil lah suaranya. Oh iya tuh. Jadi saya langsung keluar rumahnya Nenti, saya ke kiri, saya teriak-teriakan tolong.
tolong, woi, tolong. Berdua kita katakan tolong-tolongan. Jadi orang itu kan rombongan ini, saha, saha, buah hati, katanya. Dia ada berlima jalan, banyak orang, kan gelap, nggak kelihatan, jarak itu nggak gelap, tuh ada nongol mereka, ada banyak nih berlima. Dan salah satunya abangnya si Ari ini, si Yongki. Yongki juga pulang. Wah, Yongki, Yongki. Mereka, ngapain lu situ? Udah, ntar ceritanya gabungan kita kan. Jadi ada 7. Karena 5, kita berdua jadi 7. Jalan aja. Udah, mana lu ya? Lu di rumah dia, lu mana nanti? Ya udah, ntar ceritanya ntar aja. Oh yaudah, ntar ceritain apa lu? Nah, waktu kita jalan seperti itu, ada jalan persimpangan 2. Yaudah ya, jadi mereka yang 4 ke kanan, kita bertiga ke kiri. Nah, waktu saya jalan bertiga ke kiri itu, si Yongki ngeberhentiin saya. Ya, lu tadi kenapa lu? Ngomong sama gua. Wah, ntar aja deh Yong, ceritanya Yong, udah nyantai yuk. Enggak, ntar dulu nih. Lu tadi kenapa lu? Ada apa nih? Emang kenapa sih? Enggak, masalahnya ada yang ngejar lu tuh di kepala kita. Jadi dia ngambang di atas kita orang nih. Di atas kepala kita nih, saya nengok ke atas gitu. Wah, dia ngambang gitu. Wah, kabur kita bertiga. Sekencang mangga lari ke rumahnya si Ari kan. Sampai depan rumahnya gedor-gedor aja, udah, tiga gitu. Saya sih nggak sempat lihat ke belakang gitu. Pokoknya dibukain sama ibunya, ada apaan sih ini, berisik banget sih ini. Buka pintu langsung bulas lah, terobos langsung. Lari ke kamar, wah, tiga-tiga ke kamar. Ada apaan udah? Udah mau besok aja mah kita mah. Selang berapa menit ya, 1 menit atau 30 detik atau berapa aja, ibunya ke kamar. Tok. Hari, Bogel, Yongki, buka. Dong. Bukain kan sama Yongki, ada apa sih mak? Tadi ngapain sih di jalan? Enggak, Bogel sama Ari Hari, Bogel. Iya mak, tadi ngapain? Enggak mak, ngapa-ngapain. Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ngapa-ngapain tuh nggak mungkin. Tuh, orangnya ada di depan. Wah, jadi dia di depan rumah. Ngejar sampai rumah. Wah, ayo sini keluar. Wah, disuruh keluar, kita main. Minta maaf. Ampun. Enggak. Ayo, Bogel. Ari keluar, minta maaf sana. Enggak mau. Wah, ketakutan. Karena dia beneran berumah. Depan rumah itu. Yaudah, besok cerita sama ibu ya. Iya, mak. Nah, baru ibunya ngobrol apa. Dia seperti ngomong sendirian. Ngomong sendiri, ngomong. Iya. Yaudah, iya. Entah saya bilangin anak saya. Kita dengerin di kamar. Masuk mana? Iya. Bogel, Hari, tadi kenapa? Dari mana? Kok kayaknya orang itu marah? Iya bu, tadi si Ari tuh ngobrol sama Nenti. Ngomong apaan sih tadi? Ya udah, pokoknya besok minta maaf ke Nenti. Ya bu, besoklah kita minta maaf keluarga Nenti. Nenti minta maaf gitu. Makanya Nenti juga kaget juga kenapa si Ari sama saya minta maaf gitu. Ya mungkin pas dicari tahu nih, itu yang ngejar kita itu uyutnya dia. Jadi mungkin dia nggak suka ngeliat cicitnya itu digodain atau diajak begitu sama si Ari gitu. Ya pesan gue nih ya, untuk para
pemuda-pemuda sekarang nih, anak-anak sekarang nih, yang nggak percaya dengan adanya goib. Mungkin kalau menurut saya itu salah. Ternyata di dunia ini yang kita pijak ini, yang kita hidup ini, kita mengalami dua dunia. Ada dunia kita, ada dunia mereka. Dan itu nggak bisa dipungkirin. Suatu saat kita bisa masuk ke dunia mereka. Karena yang kita tahu dan pernah saya alami sendiri sebagai konten kreator, kalau narasumber saya itu banyak yang pernah masuk ke dimensi mereka. Dan itu benar. Bagi yang nggak percaya, nggak apa-apa. Dan saya mendoakan semoga dia tidak pernah mengalami. Bagi yang percaya, ya menurut saya itu mungkin orang yang pernah mengalami. Dan sebelumnya juga mungkin yang pernah mengalami nggak percaya juga. Tapi setelah mengalami, dia percaya kalau kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Itu aja pesan saya.